やばいやつだ。Halo guys, ini mau di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Tougen Anki episode 5 yang akan melanjutkan Naito Shiki dan yang lain membantu perusahaan Oni yang diserang Momotaro. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan seseorang yang menghubungi perusahaan Oni Group 3. Apa yang terjadi? Tapi tidak dijawab dan orang ini malah terdiam. Yang ternyata orang itu sudah mati di penggal Momotaro. Mereka pun di sini jadi tahu kalau grup yang mereka bantai adalah grup 3 setelah dengar komunikasi itu. Dan terlihat di sini juga banyak mayat Oni yang menumpuk yang mati dibantai dua orang Momotaro itu. Dan di sini diperkenalkan orang ini bernama Momomiya Subakiri. Ia di sini paham dengan rencana para Oni kalau mereka pura-pura menjadi manusia. Lalu cewek yang bersamanya bernama Momokusa Yomogi. Dia di sini gak peduli dengan itu, tapi dia protes karena Subakiri terlalu berlebihan dan itu akan membuat tugas bersih-bersih jadi merepotkan. Subakiri pun nanya apa itu gak membuat Yomogi kesal karena mereka datang bergerombolan dan dia berharap mereka mengirim beberapa Oni wanita. Karena Oni wanita yang dia teliti kemarin telah mati. Dan Oni wanita itu lebih tahan dengan rasa sakit. Jadi mereka itu bisa bertahan lebih lama. Yomogi pun memotong omongan senpainya. Kalau penelitiannya itu menjijikan. Karena itu Yomogi membencinya. Dan terutama benda itu. Subakiri pun mengatakan jangan sebut mereka sebagai benda. Karena itu adalah makhluk campuran monyet, anjing, dan burung. Dan dia menyebutnya Aguri. Terlihat makhluk ini itu sangat menyeramkan. Terus Yomogi nanya kalau itu bukan benda menjijikan lalu apa? Subakiri pun mengatakan kalau itu hasil penelitiannya. Dan mereka adalah makhluk hidup yang loyal yang hanya memakan Oni. Dan menurutnya itu adalah senjata biologis anti Oni yang sempurna. Yomogi pun membalas kalau dia tahu senpainya suka hal semacam itu, tapi tugas mereka sebagai Momotaro hanya untuk memusnahkan Oni dan melindungi masyarakat dari balik bayangan. Subakiri pun paham dan dia berharap menyerahkan Oni yang lemah pada anak buahnya aja. Terus Yomogi pun nanya kenapa senpainya ikut perusahaan Momotaro. Ternyata Subakiri hanya tidak bisa menahan rasa penasarannya dengan darah Oni. Karena mereka bisa beregenerasi dengan sangat cepat dan membuat senjata dari darahnya. Bahkan bisa menjadi berserk dan menurutnya itu luar biasa. Sementara Yomogi di sini ingin membunuh Oni karena mereka harus mati sebelum menjadi berserk dan melukai orang lain. Dan kalau senpainya mau meneliti, senpainya juga harus tetap berkontribusi pada perusahaan supaya mereka tetap mengizinkannya. Subakiri pun menjelaskan kalau penelitiannya pada darah Oni membuat mereka bisa mengendalikannya dan itu akan jadi aset yang besar bagi mereka. Dan menurutnya juga regenerasi itu sangat menggoda. Dan kalau mereka membuat obat dari darah Oni, Subakiri yakin itu akan laku keras dan itu sudah lebih dari sekedar kontribusi. Walaupun dia sendiri gak peduli dengan uangnya. Terus Yomogi mengatakan bukannya kekuatan para Momotaro itu sama semua. Subakiri mengatakan kau ini bicara apa, kekuatan kita memang sama. Tapi itu akan lebih berguna meneliti memakai para Oni. Karena gak masalah kalau mereka mati. Dan menurutnya Oni itu gak berharga selain jadi objek penelitian. Terus di sini diperlihatkan anak Oni yang sedang bersembunyi dan dia ketakutan di dekat mereka. Dia di sini itu berusaha tidak bersuara, lalu mereka pun di sini akan pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba Subakiri menghampiri anak itu dan mengatakan, "Itu yang kau harapkan, bukan?" Si anak Oni pun jelas kaget hingga terdiam. Si anak Oni pun terlihat ketakutan. Terus Subakiri mengatakan kalau kebetulan dia sedang kekurangan anak Oni. Terus Yomogi mengatakan kalau kita membawanya dia akan membuat anak itu pingsan. Dan Yomogi pun menyerang anak itu. Tapi Yomogi gagal karena anak itu masih belum pingsan.
Dan darah anak itu pun mengenai jas Subakiri. Terus Subakiri menendang kepala anak itu dengan keras, lalu mengatakan kalau dia melakukan penelitian selalu memakai jas lab. Dan walaupun dia tertarik dengan darah Oni, tapi Subakiri gak suka ketika seragamnya terkena darah Oni karena menurutnya darah kotor. Terus si anak yang belum pingsan juga dia ditanya apa orang tuanya ada di sini karena dia mau komplain. Tapi ternyata banyak mayat untuk diperiksa. Dan nyuruh si anak memberitahu yang mana orang tuanya. Subakiri pun mengangkat semua mayat itu dan lanjut nanya yang mana orang tuanya. Dan sepertinya ini terlalu banyak. Jadi Subakiri akan membuatnya jadi lebih mudah kalau dia kumpulkan mereka jadi satu. Terus Yomogi pun menjelaskan kalau Soma Momotaro bertarung dengan membuat bakteri hitam keluar dari tubuhnya dan ada banyak cara menggunakannya. Seperti mereka membuat senjata atau hanya menembakkannya aja. Tapi gaya bertarung Subakiri itu sangat mengerikan karena dia memanipulasi mayat dengan memasukkan bakteri ke dalamnya. Subakiri pun di sini kesal karena bahan penelitiannya jadi hilang semua. Tapi gak masalah, dia akan mencari lagi. Subakiri pun di sini menyuruh Aguri memakan para Oni supaya mereka cepat membersihkannya. Dan Subakiri pun mengajak Yomogi pergi untuk bekerja membantai Oni lagi. Sementara Aguri di sini akan memakan para mayat Oni ini. Lalu Shin pun beralih ke Shiki dan yang lain. Di sini mereka sudah sampai dan Shiki nanya apakah markasnya di sini. Terus Juji pun mengatakan kalau dia yakin kuil Kiyomiju ada di sekitar sini. Naito pun membenarkan dan mereka akan ke bawah tanah kuil Kiyomiju. Terus mereka pun masuk ke sebuah toko dan ternyata di dalamnya mereka disambut oleh nenek-nenek yang mengarahkan mereka ke bawah tanah. Terus Shiki pun terkejut dengan bangunan di bawah sana dan seolah gak percaya bangunan ini ada di bawah Kyoto. Dan sekitar sini memiliki terowongan bawah tanah yang terhubung ke kuil Kiyomiju. Dan kuil itu memiliki hubungan dalam dengan Oni selama beberapa generasi hingga memiliki monumen batu bagi para keturunan Oninya. Mereka pun sambil berjalan menuju ke sebuah tempat dan mereka pun sampai. Terlihat ada pintu di sana dan Naito pun membuka pintu itu. Lalu ketika dibuka, di dalamnya terdapat ruangan lagi yang merupakan perusahaan Oni cabang Kyoto. Shiki pun terkejut di sana ada mentionnya dan Yuji gak menduga kalau ini bawah tanah. Terus tiba-tiba ada suara terdengar memanggil seorang dokter. Lalu dokter itu pun muncul dan namanya adalah Oiran Jaka Kyoya yang merupakan komandan skuad pendukung perusahaan Oni cabang Kyoto. Terlihat dia di sini lumayan sibuk menangani beberapa pasien karena terus diminta bantuan. Tapi dia menghampiri Naito dan yang lain dulu. Di sini Kyoya sadar dengan kedatangan Naito. Kyoya pun menyambut dan kaget juga dia datang dengan cepat. Padahal harusnya telepon dia dulu. Naito pun membalas kalau dia baru datang. Terus Kyoya pun memuji Kuina karena sangat cantik dan dia pun salting. Terus malah minta nomor teleponnya. Kuina pun membalas kalau dia benci tipe cowok sepertinya. Jadi tidak. Kyoya yang mendapatkan penolakan pun so kuat. Sementara Shiki yang lihatnya keheranan dengan kelakuan Koyuya. Lalu Naito pun memperkenalkan Koyuya kepada muridnya dan Koyuya mengatakan kalau mereka seangkatan waktu di Akademi Raksasa. Naito pun juga gak mau basa-basi lagi dan dia mengatakan kalau dia itu ingin ke lini depan. Kyoya pun kaget Naito mau langsung ke lini depan. Shiki pun protes kalau Naito mau bertarung nyuruh aja mereka berdua. Ikari pun sama dan dia gak mau jadi pesuruh di sini. Lalu kita pun diperlihatkan para Oni yang terluka. Jadi semua Oni dari seluruh Kyoto dibawa ke sini. Kyoya pun menjelaskan kalau sebagian besar mereka semua terluka di perang yang sedang terjadi di Kyoto saat ini.
Lalu suster pun memanggil Kyoya karena butuh bantuan. Shiki dan Ikari yang tahu orang-orang ini baru dibawa ke sini oleh para prajurit di skuad tempur sangat kaget. Dan kita pun diperlihatkan keadaan Oni yang terluka parah hampir mati, yang sampai tidak bisa bergerak lagi. Shiki yang lihatnya pun berpikir kalau waktu hidup orang itu paling sekitar 3 menitan dan sudah gak tertolong. Lalu dengan senyumnya Koyuya mengatakan kalau sekarang sudah tidak apa-apa karena dia akan segera menyembuhkannya. Shiki pun keheranan dan memanggil Kyoya, lalu mengatakan kalau dilihat dari manapun orang itu sudah tak tertolong dan nyuruh Kyoya jangan bicara seenaknya. Kyoya pun menyadari kalau dia adalah Shiki dan mengatakan walaupun kelihatannya begitu, tapi Kyoya ini adalah orang yang cukup penting yang bisa menangani pasien itu. Dan ada alasan juga kenapa Kyoya diberi posisi penting seperti ini. Dan mengatakan kalau ini saatnya mereka mendapatkan pengalaman kerja. Lalu Shin pun beralih ke dua Momotaro tadi. Di sini mereka berhasil mengalahkan beberapa Oni lagi, dan mereka sedang berhadapan dengan banyak Oni lagi. Para Oni pun panik, karena dua Momotaro itu bahkan bisa membunuh kapten dan letnan mereka, dan bertanya-tanya sebenarnya seberapa kuat mereka. Lalu ada seseorang tiba dan mengeluarkan kekuatan darahnya. Tsubakiri pun mengenali orang itu, yang ternyata itu adalah Naito. Dan Naito pun di sini langsung menyerang Tsubakiri menggunakan kekuatan darahnya. Tapi berhasil Tsubakiri hindari karena dia menggunakan mayat para Oni sebagai tamengnya. Naito pun kesal. Terus Tsubakiri ngomong apakah Naito tahu kalau ada suatu tempat di Kyoto di mana Oni berkumpul secara rahasia. Dan apa menurut Naito mereka akan bisa mengurangi jumlah Oni kalau dia bisa menghancurkan tempat itu? Naito pun menjawab gak tahu. Terus para Oni lain kaget Naito datang. Tsubakiri pun membalas kalau Naito gak tahu soal itu berarti tempat itu tidak ada. Dan dia akan lihat-lihat aja dan pergi. Lalu nanya apakah Naito tahu tempat menarik untuk dilihat. Naito pun keheranan dengan Tsubakiri dan mengatakan kalau dia benci dengan intuisi Tsubakiri dan mengatakan kalau dia tahu tempat sempurna untuk orang seperti Tsubakiri. Dengan tersenyum Tsubakiri nanya, "Di mana itu?" Naito pun membalas, "Neraka." Dan Naito pun di sini berniat mengalahkan Tsubakiri secepat mungkin. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Kyoya yang sedang disuntik banyak infusan. Terus Shiki di sini nanya kepada suster, kenapa dia menyuntikkan itu kepada Kyoya, bukan kepada pasien. Suster pun menyuruh diam. Terus Kyoya nanya kepada pasien yang sekarat tadi, pilih tangan atau kaki. Kalau pilih tangan tutup mulutnya dan 2 kali untuk kaki. Pasien itu pun memilih tangan, tapi ternyata pasien itu ngomong kalau anaknya ingin dipeluk. Kyoya pun nyuruh dia pastikan memeluk anaknya dengan erat, tapi akan ada banyak darah yang masuk ke dalam dirinya, dan itu akan sangat sakit sekali, dan nyuruh pasien tahan dulu. Kyoya pun sambil menjelaskan kalau darahnya itu gak cocok untuk bertarung, tapi ini sangat bermanfaat karena mampu membuat kemampuan regenerasi Oni lain jadi berkali-kali lipat dan jauh lebih kuat juga. Suster pun meminta bantuan yang lain untuk menahan pasien itu. Lalu seketika pasien itu pun kesakitan dan darah di labu infusnya berkurang dengan sangat cepat dan membuat Shiki sangat kaget. Terus suster pun nyuruh teman Shiki dan yang lain jangan bengong dan bantu ambilkan darah Oni dan tempatnya ada di ruangan sebelah. Mereka pun mengambilkannya. Kyoya pun beres dan Shiki sangat terkejut karena tangan pasien itu seketika pulih kembali. Terus Shiki nanya apakah Kyoya bisa memulihkan kakinya juga nanti. Kyoya menjelaskan kalau dia bisa memakai sedikit darahnya berkali-kali pada orang yang sama.
Tapi jika dia memakainya dengan jumlah yang besar sekaligus, maka mereka akan mulai jadi kebal, yang artinya mustahil baginya untuk memulihkan kakinya, karena tubuhnya itu tidak akan mampu menerimanya. Terus Kyoya pun menyarankan pasien itu keluar dari skuad tempur dan mengajak berjuang bersama di skuad pendukung di sini. Dan Kyoya juga akan memastikan dia berlari lagi bersama anaknya, karena dia juga akan memastikan si pasien dapat kaki palsu yang terbaik juga. Tapi untuk sekarang si pasien disuruh fokus aja pada rehabilitasnya. Pasien itu pun menangis dan berterima kasih banyak. Kyoya pun mengatakan kepada Shiki dan yang lain kalau inilah perang antara Oni dan Momotaro, dan siapapun dari mereka bisa jadi sepertinya di masa depan. Dia juga paham kalau mereka ingin segera ke lini depan dan tahu mereka punya alasannya masing-masing. Tapi lini depan itu bukan satu-satunya medan tempur, karena lini belakang juga memastikan lini depan fokus pada apa yang di depannya. Dan semua itu bisa terjadi karena ada yang melindungi mereka dari belakang, yang dimana lini belakang bertarung menyelamatkan mereka. Dan itu adalah tugasnya, tugas skuad pendukung, dan inilah medan perangnya. Ikari pun bersemangat dan mengatakan itu keren sekali. Padahal sebelumnya dia agak menyukai Kyoya karena playboy. Tapi ternyata Kyoya juga seorang pria sejati. Shiki pun mengatakan iya kan, dan dia juga merinding walaupun orangnya kayak gitu. Kyoya pun cuma tersenyum dan mengatakan sepertinya dia jadi populer. Dan Ikari pun bersedia melakukan apapun yang Kyoya suruh. Terus Kyoya pun punya pekerjaan lain untuk Shiki. Shiki pun nanya apa, yang ternyata Kyoya menyuruh Shiki menjaga Mei-chan. Terus Shiki nanya memangnya dia kenapa. Kyoya menjelaskan kalau dia dibawa kemari setelah serangan dari perusahaan Momotaro dan kedua orang tuanya masih belum ditemukan. Dan walaupun penampilan Shiki begitu, Kyoya tahu kalau Shiki adalah orang baik dan nyuruh bicara dengannya. Shiki pun gak nolak dan langsung melakukannya. Kyoya pun kaget Shiki langsung mau. Lalu Shiki pun menghampirinya. Dia di sini kaget karena di sini juga ternyata ada taman bawah tanah. Lalu Shiki pun mendekati Mei-chan dan memperkenalkan diri dan mengajaknya berbasa-basi. Tapi Mei gak mau bicara, Shiki pun bingung harus apa. Terus Shiki mencoba menawarkan Mei melihat kuil Kiyomiju, dan Mei pun penasaran apa itu. Shiki pun kaget kalau Mei akhirnya bicara, dan dikeheranan juga kenapa Mei gak tahu kuil Kiyomiju, dan nanya apakah Mei gak diajarkan itu di sekolah. Mei membalas kalau dia gak sekolah. Shiki pun berpikir apa Mei berandalan juga. Lalu tiba-tiba ada yang memanggil Kyoya, dan ternyata banyak pasien yang datang. Dan sekuat pertahananlah yang menemukan mayat ini dalam jumlah yang besar saat berpatroli. Dan totalnya ada sekitar 30 orang. Lalu Mei pun melihat seseorang dan terkejut, yang menyuruhnya tunggu, yang ternyata itu adalah ayah dan ibunya Mei. Shiki dan Kyoya pun terkejut. Mei pun menangis menjerit menangisi ayah dan ibunya. Dan Kyoya mengatakan kalau tentang hal ini dia gak terbiasa. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan Naito melawan Tsubakiri. Di sini Tsubakiri mengatakan jahat sekali Naito mengantarkan neraka. Tsubakiri pun tertawa dan mengatakan Naito lucu sekali, dan dia juga baru ingat apakah hadiah darinya sudah sampai. Naito pun keheranan dengan maksud Tsubakiri. Tsubakiri lanjut mengatakan kalau lebih tepatnya sedang dikirim pada kalian. Naito pun membalas kalau Tsubakiri ini bicara apa. Tsubakiri menjelaskan kalau dia meninggalkan mayat Oni dengan bakteri di dalamnya di tempat yang mudah ditemukan. Dan karena mereka selalu mengambil mayat Oni karena gak mau mengabaikannya. Jadinya Tsubakiri membuat mayat itu dimasukkan bakterinya supaya bisa dia kendalikan kapanpun. Dan akan dikirim langsung pada markas mereka. Nah itu yang dengernya pun terkejut.
Lalu Shin pun balik lagi ke Shiki dan yang lain. Di sini Kyoya akan memulai dengan mayat yang lain dan meminta bantuan Shiki. Tapi Kyoya tahu kalau Shiki itu gak mau. Shiki pun membalas, dia itu gak mau bantu. Mei pun di sini terus menangisi ayah dan ibunya. Subakiri pun di sini mengatakan kalau mungkin mereka sudah sampai sekarang dan dia akan mencoba mengetesnya. Dan tangan mayat ayah Mei pun bergerak dan tiba-tiba bangkit lalu mencekik Mei. Mei pun di sini sangat kaget. Shiki juga kaget tapi ngiranya ayah Mei masih hidup. Lalu Shiki pun menghentikan ayah Mei yang mencekik Mei. Terus Shiki di sini syok karena ayah Mei itu sangat kuat. Kyoya pun sadar kalau ini adalah kekuatan Subakiri. Lalu Kyoya pun menyuruh Shiki tutup mata Mei. Shiki pun di sini keheranan dan nanya kenapa, tapi Kyoya tetap nyuruh melakukan perintahnya. Shiki pun menurutinya. Terus Kyoya di sini mengambil 2 pisau operasi dan meminta maaf kepada Mei. Lalu Kyoya pun menusuk kepala ayah Mei menggunakan pisau tadi. Kyoya pun di sini sambil menjelaskan kepada Shiki kalau di Kyoto ada Momotaro bernama Subakiri, yang dimana dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan mayat. Dan untuk menghentikannya mereka harus menghancurkan otak mayat yang dikendalikan. Dan bahkan dipenggal aja gak akan cukup. Shiki pun di sini yang masih kaget menangkap ayah Mei. Dan Mei yang kesakitan dicekik ayahnya tadi masih gak nyangka. Terus Kyoya mengatakan cuman ini yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan wajah ayahnya dan meminta maaf kepada Mei. Shiki pun emosi kepada Subakiri. Lalu Kyoya pun baru ngeh kalau ada 30 mayat dibawa ke sana. Lalu Kyoya menyuruh semuanya menjauh dari mayat yang baru dibawa. Terus tiba-tiba ada mayat yang akan menyerang Shiki dari belakang. Dan Shiki pun di sini dicekik mayat ibu Mei. Mei pun di sini jelas sangat kaget dan sambil menangis memanggil ibunya. Shiki pun menyuruh Mei jangan mendekat. Lalu para mayat itu pun bangkit dan orang-orang di sana pun panik semua karena mereka semua diserang. Kyoya pun mengatakan kalau semua mayat itu dikendalikan oleh Subakiri. Mei pun menyuruh ibunya berhenti dan mengatakan ini aku. Shiki pun mencegah Mei untuk jangan mendekat. Terus Kyoya di sini akan datang membantunya, tapi dia diserang mayat lain dan dikeroyok dan mengatakan apa aku populer sekarang. Sementara Shiki yang masih dicekik kerepotan menjaga Mei. Lalu Shiki mengeluarkan pistol yang ternyata Naito menyuruh membawa pistol itu. Karena Shiki darah Oninya itu masih belum bisa diandalkan. Dan Naito menjelaskan kalau dalam peluru pistol itu ada darah Shiki. Dan itu meningkatkan daya tembaknya jadi sangat besar. Dan nyuruh Shiki gunakan kalau perlu aja. Shiki pun menyuruh Mei untuk menutup matanya sebentar. Lalu Shiki pun menembak ibunya Mei. Dia pun di sini syok setelah melakukannya. Terus Shiki pun lanjut menolong Kyoya. Kyoya pun berterima kasih dan menjelaskan kalau skuad pendukung itu tidak terbiasa bertarung dan sekarang dia harus memisahkan pasien ke ruang yang lebih aman. Lalu nanya apakah Shiki bisa diandalkan untuk membereskan mayat hidup itu. Shiki pun menjawab tentu dan minta jaga Mei juga. Lalu Kyoya pun memerintahkan skuad pendukung untuk fokus mengevakuasi pasien dan mencegah kerusakan lebih besar. Shiki dan teman-temannya pun bersiap melawan para mayat hidup. Lalu Shiki dan teman-temannya pun melawan para mayat hidup.